Salam damai dalam satu Tuhan seluruh dunia. Sebelumnya kita dengarkan dulu cuplikan dari videonya ya sahabat, supaya kita nanti bisa memperbaikinya. Silakan. 11, kemudian ada lagi di Matius 23 ayat 9. Di situ dikatakan banyak, janganlah kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini, karena hanya Allahmu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi jangan pernah menyebut siapapun di bumi ini itu sebagai Allah gitu loh. Jadi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu Allah atau Tuhan yang layak untuk disembah gitu loh. Ya kan, cuman saya sendiri nggak habis pikir ya, kenapa orang Kristen itu setelah dikasih tahu kebenaran dari Bible mereka malah berusaha untuk memelintir ayat dan mengatakan, oh itu kan dia sebagai pribadinya sebagai manusia di bumi, tetap nggak mau mengakui gitu loh, bahwa memang kita kasih ayat dari Bible mereka, kita bukan berusaha untuk menjelek-jelekan Bible mereka, kita hanya mengungkapkan apa yang tertulis di Bible mereka sendiri. Baiklah sahabat, berhubung tadi sahabat kita kurang jelas membacakan ayat firman Tuhan, jadi kita akan membaca secara bersama-sama agar kita tidak salah memahaminya. Kita baca mulai dulu dari Yesaya 43 ayatnya yang ke-11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 14. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Nah, dari kedua ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Karena sesuai firman Tuhan yang ada di kitab Yesaya ini, Yesus juru selamat, dan Allah yang ada dalam kitab yang barusan kita baca ini disebut juga bahwa Allah kita itu adalah juru selamat, dan hanya Dialah juru selamat. Jadi orang Kristen bukannya salah, bukannya degil, bukannya memelintir ayat, tetapi sayangnya sahabat yang tadi tidak memahami ayat Alkitab, ayat firman Tuhan yang ada di Alkitab, sehingga ia membacanya pun kurang tepat. Tetapi tidak masalah, itu selagi tujuannya benar-benar baik untuk mengingatkan orang Kristen supaya kembali ke jalan yang benar, ya kita berterima kasih. Tapi berhubung karena penyampaiannya yang kurang tepat, agar yang mendengarkan tidak menjadi sesat atau salah memahaminya, kita harus meluruskan. Jadi yang benar pemahamannya seperti itu ya sahabat. Dan perlu sahabat ketahui, untuk bisa memahami firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, kita harus benar-benar sungguh-sungguh ingin mengenal wajah Allah dan berusaha untuk bertobat dengan menjaga hati. Ayat ini sebenarnya sudah dengan jelas bisa memahami bahwa Yesus itu adalah Allah, karena Dia adalah juru selamat yang menyelamatkan umatnya. Karena arti daripada Yesus adalah Dialah yang menyelamatkan umatnya. Dan nama Yesus itu bukan nama yang diberikan oleh dunia, tetapi nama yang diberikan dari surga, disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria ibu Yesus sebelum dia dikandung, sebelum dia lahir ke dunia ini. Yesus adalah roh dan firman Allah yang
dibentuk dalam rahim Maria sebelum dia menikah, saat dia bertunangan dengan Yusuf. Dan malaikat telah memerintahkan kepada Maria agar sampai dia lahir, agar dia dengan Yusuf tidak melakukan hubungan biologis dengan Yusuf. Jadi dia adalah benar-benar roh dan firman Allah yang menjelma jadi manusia dan terlahir dari perawan Maria. Jadi sahabat, jangan salah memahami konteks ayat Alkitab ini. Bukannya orang Kristen menyembah Allah yang lain. Bukannya orang Kristen menyembah 3 Allah, tetapi orang Kristen menyembah Allah yang benar, yaitu Yesus. Hanya satu Allah yang menjelma jadi pribadi manusia untuk menyatakan wajah dan nama Allah kepada seluruh dunia, kepada ciptaannya. Karena Yesus, firman Allah itu sendiri, melalui dialah kita diciptakan. Di mana setiap Allah menciptakan sesuatu, dia selalu berkata, selalu berfirmanlah Allah. Berarti tanpa Allah berfirman, tak ada satupun yang jadi. Dan firman itu adalah Yesus. Firman yang dimaksud di sini adalah kata-kata Allah, kalimat Allah. Sama seperti kita. Kata-kata kita atau suara kita, kalimat-kalimat kita adalah kita sendiri. Demikian juga Allah. Firman Allah dan roh Allah adalah Allah itu sendiri, bukan pribadi yang lain. Itu hanya Yesus yang menjelma menjadi pribadi Allah untuk menyatakan wajah dan nama Allah ke dalam dunia agar kita bisa mengenalnya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat Matius 23 ayatnya yang ke-9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Jadi di sini dikatakan Bapa, bukan Allah ya. Jadi yang benar dalam Alkitab itu dikatakan Bapa. Nah, saya kurang paham apakah dia membaca Alkitab dari mana. Mungkin Alkitab yang bukan kitab Kristen. Tapi kalau Alkitab orang Kristen disebut Bapa di sini ya. Jadi Bapa yang dimaksud di sini adalah sumber dari segala yang ada. Jadi semua yang ada bersumber dari Bapa, Allah Bapa. Itulah makanya disebut Bapa. Bukan Bapa secara duniawi, Bapa jasmani. Jadi ini dalam artian secara rohani. Artinya sumber dari semua yang ada. Itulah sebabnya disebut bahwa Yesus itu bersumber dari Allah, dari Bapa. Karena dia bersumber dari Allah, sumber semua yang ada. Karena dia adalah firman dan roh Allah itu sendiri. Untuk bukti yang lebih akurat lagi, mari kita lihat di dalam ayat firman Tuhan ini, bahwa Yesus juga mengakui bahwa dia adalah Allah. Sesuai dengan kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes murid Yesus, marilah kita baca bersama-sama. Yesus berkata, Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa Yesus mengatakan
dia telah mati, namun dia hidup. Berarti kalau dia telah mati namun hidup, berarti Yesus. Karena hanya Yesuslah yang datang ke dunia ini, yang mati namun bangkit dan hidup dan terangkat ke surga. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Karena memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang telah menjelma jadi manusia, yang diimani oleh orang Kristen sesuai dengan kitab sucinya. Bukan orang Kristen tidak tahu kitab sucinya, bukannya memelintir-melintir ayat kitab suci, tetapi memang benar-benar ada tertulis di dalam kitab suci Kristen. Lalu kita lanjutkan lagi agar lebih jelas bahwa Yesus mengatakan dia adalah Allah. Kita baca dalam kitab Yohanes. Yohanes 10 ayat 30 tambah Yohanes 8 ayat 24. Mari kita baca bersama. Aku dan Bapa adalah satu. Jikalau kamu tidak percaya bahwa